لا إله إلا الله محمد رسول الله. Kita ingin mengenal tentang Islam, yang mana Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi yang dengannya tegaklah tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mencakup yang pokok, yang pertama yang ingin disebarkan dan ditegakkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya membawa risalah Allah taala adalah menyebarkan dan mengajak manusia kepada tauhid. Masalah akidah, aqidatut tauhid. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah, menyembah aku. Kemudian yang kedua, misi yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengamalkan tauhid itu, yaitu dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah ibadah. Apa yang diyakini dari tauhid itu diterapkan di dalam peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk beribadah pada Allah. Setelah kita mengetahui, kita meyakini bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah, maka diterapkan dalam amal perbuatan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah dan juga untuk kita semuanya agar menjaga ibadah ini semata-mata hanya untuk Allah sampai akhir dari kehidupan kita. Allah taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang terakhir, ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah menyembah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Maka seorang hamba hidupnya adalah ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Seorang mukmin hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua aktivitasnya selalu diawali dengan bismillah, selalu dimulai dengan niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan demikianlah itulah aku diperintahkan dan aku adalah orang pertama yang tunduk patuh kepada Allah. yakni orang pertama dari umat ini. Maka kehidupan kita adalah ibadah pada Allah Ta'ala dan mengikhlaskan amal ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang dicakup oleh Islam adalah muamalah. Allah dalam Al-Quranul Karim dalam firman-firmannya, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, beliau mengajarkan kepada kita bagaimana bermuamalah, baik dalam perniagaan, dalam pinjam meminjam, gadai menggadai, dan yang lainnya. Bahkan dalam kehidupan bermuamalah dalam rumah tangga, bersama keluarga, bermuamalah dengan tetangga yang muslim atau bukan yang muslim, dan semua hal yang berkaitan dengan muamalah telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, Imamul Muttaqin. Kemudian yang keempat yang juga menjadi bagian terpenting di dalam Islam ini adalah al-akhlaq, al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi dan penutup para rasul, beliau telah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla kehidupannya, lahir dan batinnya sebagai persiapan untuk mendapatkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Di masa kecil ketika beliau sedang berada di bawah susuan ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ketika sedang bermain dengan teman-temannya, datang malaikat membelah dada beliau, membersihkan hatinya. Allah telah mempersiapkan seorang Muhammad alaihi salatu wassalam yang berakhlak mulia, berakhlak karimah. Bahkan beliau dikenal sebelum diangkat menjadi Rasul, dikenal dengan Muhammad Al-Amin. Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan dalam diri beliau sallallahu alaihi wasallam perangai yang mulia, akhlak yang agung untuk umat manusia, untuk mengajarkan tauhid, untuk mengajarkan akidah kepada manusia. Berikut ini kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya dari sudut pandang Al-Quran dan Sunnah. Akhir kata dari admin, terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar.